Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Davansa Wila Pratama. Saya dari kelas 10-2 sebagai calon MPK 58 insya Allah yang akan menjabat. Jadi pada video ini saya akan menjalankan tugas bendahara untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jadi kita langsung saja. Oh ya, sebelumnya saya ingin minta maaf kepada kakak bendahara 57 karena mungkin tugasnya kepending sedikit karena ada beberapa hal yang sudah saya klarifikasi sesuai dengan kenyataannya yang ada di grup. Jadi pertanyaan pertama, menurut kamu bendahara itu apa sih? Kalau misalkan ditanya bendahara itu apa, sejauh general, internal ataupun eksternal yang kita lihat secara kasat mata, bendahara itu adalah seseorang yang memang ditujukan atau ditunjuk sebagai pertanggungjawaban, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengatasi keuangan, entah itu pemasukan ataupun pengeluaran. Jadi apa-apa tentang uang gitu pasti jatuhnya itu ke bendahara. Lanjut ke nomor 2, persentase keminatan jadi bendahara, benda 1 dan benda 2. Karena saya ini adalah seseorang yang bukan saya juga mungkin teman-teman saya juga mungkin ada beberapa orang yang tahu beberapa bendahara ada bendahara 1 dan bendahara 2 karena sebelumnya itu saya itu cuman tahu bendahara 1 bendahara 2 yang cuman namanya doang bendahara 1 bendahara 2-nya. Cuman tupoksinya tetap sama, menjalankan satu tujuan gitu loh. Walaupun memang di sini juga sama bendahara 1 bendahara 2, tapi ya memang ada beberapa tupoksinya memang mungkin berbeda. Jadi ya presentasinya bisa dibilang untuk bendahara 1 saya itu 30%, bendahara 2 saya taruh di ya 10%-an lah, karena saya juga kurang tahu juga kedepannya bakal gimana. Lanjut nomor 4, apakah kamu sudah terpikirkan nomor 3 dulu, seberapa bisa kamu bisa bermain Google Sheets atau Microsoft Excel? Sejujurnya kalau misalkan ditanya GS itu sejujurnya sebelum ada tujuh ataupun segala macam itu udah dipakai, entah itu dari tugas ataupun dari organisasi sebelumnya, karena memang GS itu lumayan dibutuhkan untuk melihat proses kinerja atau proses gimana cara kita kerja juga. Dan untuk Microsoft Excel, karena mungkin saya itu juga jarang untuk megang-megang keuangan, saya itu cuma memakai untuk beberapa hal doang, dan itu bisa mungkin dasar-dasarnya. Jadi kalau misalkan ditanya itu bisa atau enggaknya, sejujurnya bisa, karena memang ini adalah mungkin aplikasi Microsoft yang memang mungkin harus banget bisa, karena kita juga perlu banget kan. Jadi saya nggak bisa bilang bisa banget dan nggak bisa banget, karena memang limit aja, bisa dasar-dasarnya aja. Lanjut nomor 5, misal ada ketidaksesuaian antara data pemasukan dan data pengeluaran, kamu dituduh korupsi sebenarnya, tidak serius, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab oleh pihak sekolah. Gimana cara kamu mempertanggungjawabkan itu? Oke, yang pastinya itu dengan cara klarifikasi, kita kasihlah bukti akuratnya. Karena kita yang memegang bukti-bukti transport ataupun pengeluaran, kita kasih unjuk yang faktual itu terjadi, gimana caranya datanya itu begini, gimana cara datanya itu begitu, atau seperti segala macam. Sehingga argumen kita itu juga kuat, karena kita punya bukti yang faktual hitungannya gitu loh. Jadi intinya kalau misalkan memang ada kejadian yang seperti ini, itu cuma satu, bukti aja. Karena dengan bukti itu kita udah menjelaskan semuanya. Terus kalau misalkan dibilang korupsi, duitnya dipegang, dipakai ataupun segala macam, kita juga bisa berikan bukti juga. Kalau misalkan duit itu keep doang di situ, dengan cara mungkin bisa lihat bukti transfer atau segala macam. Karena sekarang zaman digital, zaman teknologi, apa-apa juga bisa dilihat dari bukti riwayat transfernya. Kayak pertanyaan untuk bagian 2, apa yang kamu tahu tentang pengawas keuangan MPK yang turun di Prokor OSIS MPK dan bekerja sama dengan bendahara OSIS ataupun bidang? Bagaimana cara kamu membangun hubungan dengan bendahara OSIS? Oke, yang pertama, sejauh ini izin melanjutkan. Tadi ada beberapa kendala, tadi ada adik saya yang muncul yang masuk kamar saya. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang bagian 2-nya. Yang pertama, sejauh ini kalau misalkan dilihat dari pengawas bendahara MPK, kakek saya juga KL, Kak Rafael, itu misal di Skufes lah, karena yang emang lagi berjalan itu memang mengawasi ya, intinya itu mengawasi jalur masuk atau keluarnya, dan juga bisa membantu dari bendahara OSIS sejauh ini yang saya lihat. Untuk lebih dalamnya mungkin memang kurang riset ataupun segala macam, tapi yang memang kita tahu caranya itu cara untuk menjadi membangun komunikasi dengan baik antara bendahara itu memang cukup satu aja, pendekatan. Dengan pendekatan itu kita juga bisa tahu gimana cara mereka kerja ataupun mereka progres selama ini. Kita juga bisa kasih saran ataupun pendapat yang mungkin bisa dapat berguna dengan cara kita komunikasi.
Pertanyaan kedua, citra seperti apa yang ingin kamu bangun saat menjabat sebagai bendahara MPK? Citranya yaitu sebenarnya cukup satu simpel, yang penting bisa ditunjuk sebagai orang yang bisa bertanggung jawab, ditunjuk sebagai orang yang mungkin bisa diandalkan untuk mengurus keuangan. Udah situ aja sebenarnya. Terus yang ketiga, jika posisi kamu sedang menjadi pengawas keuangan di program kerja OSIS, apa yang akan kamu lakukan jika kamu ternyata berpartner dengan bendahara OSIS yang tidak aktif, keras kepala ataupun segala macam, mengakibatkan sirkulasi keuangan proker tersebut tidak berjalan semestinya, bahkan tidak minus dari pemasukan. Oke, yang pertama, karena kita itu jadi pengawas, kita tanya dulu lah sepastinya progres kamu ini gimana sebenarnya sampai akhirnya itu bisa jadi minus. Karena kalau misalkan dari awal itu udah salah, berarti salah itu di kita, karena kita itu juga gak menjalankan tugas dengan benar. Kita tuh gak mengawasi kinerja bendahara yang kita awasi dengan benar gitu loh. Jadi kita lihat dulu, kita riset dulu kenapa bisa jadi minus, entah itu dari pemasukan yang salah atau pengeluaran yang salah. Kita bisa koreksi bareng-bareng. Kita bisa mengajak dia itu untuk mengkoreksi bareng-bareng. Walaupun memang di sini ada mention keras kepala, kita juga bisa kasih evaluasi dikit. Kita juga bisa tegasin lah istilahnya gitu loh. Karena memang zaman sekarang tuh apa-apa harus ditegasin biar jalan. Gak bisa dengan lembut-lembut. Jadi gitu aja sih sepertinya. Lanjut, menurut kamu apa yang kurang dan perlu diperbaiki dari sistem keuangan proker MPK OSIS? Pertanyaan sebelumnya dulu. Kalau misal kamu posisi jadi pengawas MPK di proker OSIS MPK, nah kamu itu sering lihat ya, kalau istirahat sering banget ada danus dari proker yang berbeda-beda. Misal perahu, ada lagi danus, kelas meeting, dan pokoknya banyak lagi 3 barengan gitu. Nah, perspektif kamu perihal itu efektif atau enggak? Kalau misalnya efektif, jelaskan. Oke. Sebenarnya jujur, ini udah pernah saya pikirkan kenapa nggak menjalankan danus itu cukup satu. Karena misal nih, yang kita realisasikan aja danus kufes itu ada banyak banget jenisnya, entah itu tim 1, tim 2, tim 3 itu. Tapi ya memang mungkin ada beberapa yang satu makan ataupun segala macam. Tapi ya memang kalau misalkan 3 begitu itu agak kurang efektif. Karena kenapa? Ketika yang satu udah masuk, itu misal udah beli banyak hal terus masuk lagi, nah itu kan malah jadi kayak kurang banget gitu kan. Jadi kayak aduh, udah pakai buat ini nih, udah kepake buat ini gitu loh. Apalagi ditambahin dengan danus-danus yang beda proker, perahu, skufest, terus danus gift untuk yang peserta diklat. Itu kurang efektif, karena kalau misalkan memang mau nambahin keuangan secara langsung, itu memang harus fokus ke satu tujuan. Misal kayak danus skufest, udah di situ aja gitu loh. Jangan kayak danus skufest sama danus gift dibarengin jadi satu, karena ya orang juga nggak bisa mungkin beli dua-duanya itu nggak mungkin juga kan. Mungkin kalau emang mau niatnya nyumbangin atau segala macam itu kan emang nggak mungkin juga kan. Tapi kalau misalkan ditanya efektif atau enggak, yang nggak efektif sebenarnya, karena seseorang itu juga akan memilih salah satunya. Dan kalau misalkan emang dari salah satunya itu nggak bagus, itu pastinya kan yang ditanya itu untuk pengurus danusnya gitu loh. Jadi ya kasihan juga ke pengurus danusnya gitu. Jadi kalau misalnya tanya efektif atau enggak, ya sejujurnya enggak efektif. Mungkin bisa diubah dengan caranya memfokuskan satu danusan yang memang akan terlaksana duluan gitu loh. Oke, lanjut untuk menurut kamu apa yang kurang dan perlu diperbaiki dari sistem keuangan proker MPK OSIS? Sejujurnya belum terlalu tahu banget tentang sistem keuangan proker MPK OSIS, karena memang saya belum terlalu terjun ke dunia proker keuangan. Tapi sejauh ini yang kita lihat, saya lihat sih memang aman aja. Mungkin memang dari perhitungannya aja gimana cara kedepannya, terus gimana cara menyesuaikan target keuangan itu gimana. Yang kita perlu ubah mungkin cuma satu. Yang pertama tadi, untuk danusan itu mungkin difokuskan saja untuk satu tujuan. Karena kalau misalkan dibagi-bagi itu agak susah nampaknya ya. Oke, lanjut ke sifat kepribadian. Pilih 3 yang menonjol dalam diri kamu. Oke, mungkin saya bakal ambil dari inisiatif, komunikatif, sama logika. Karena saya itu bisa dibilang orang yang cukup inisiatif, entah dari segala hal. Saya cukup percaya diri kalau misalkan saya itu orang inisiatif. Karena dari sejauh ini memang dibilang orang yang cukup inisiatif dari anak kelas. So kalau misalkan komunikatif, memang saya itu sukanya komunikasi. Nggak mau kayak tiba-tiba debat segala macam, pakai pertengkaran atau segala macam, itu nggak mau. Mungkin memang orang-orang nggak mau sih kalau misalkan ada pertengkaran segala macam. Tapi memang komunikasi itu seseru itu, karena kita bisa berbagi pendapat, kayak gitu juga dapat informasi dari cara kita komunikasi gitu loh. Terus yang terakhir itu secara logika, karena saya itu orangnya nggak suka pikir panjang. Yang penting kalau misalkan di logika itu jawabannya A, yaudah ya A, ikutin yang A gitu loh. Walaupun memang harus beberapa kali riset
ataupun segala macam. Tapi memang logika di pikiran saya itu memang harus penting banget. Oke, jadi mungkin itu saja video dari saya sebagai calon MPK 58 untuk menjalankan tugas bendahara. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang berlibat-libat. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.